Yang pertama ada exchange crypto. Pernah dengar orang beli Bitcoin atau Ethereum? Nah, mereka itu belinya lewat yang namanya exchange crypto. Jadi exchange crypto itu tuh kayak pasar digital, tempat kamu bisa beli, jual, atau tuker aset kripto. Mirip kayak bursa saham, tapi isinya koin digital. Kenapa sih banyak yang pakai exchange? Ya karena kripto bisa naik tinggi banget dalam waktu cepat. Banyak orang melihatnya sebagai peluang cepat cuan, tapi berisiko tinggi juga. Cara masuk ke exchange, kamu tinggal daftar di platform kayak Binance atau Indodax, dan verifikasi, setor dana, lalu pilih koin dan beli. Bisa dibilang exchange kripto itu jalan buat masuk dunia aset digital. Potensi besar, tapi risiko juga besar. Jadi pastikan paham dulu, baru terjun. Yang kedua ada bursa saham. Kamu tahu nggak? Kamu bisa punya sebagian kecil dari perusahaan besar kayak BCA dan lain-lain. Dan cara belinya yaitu lewat bursa saham. Bursa saham itu kayak pasar digital tempat orang jual beli saham, yaitu surat bukti kamu punya bagian dari sebuah perusahaan. Orang investasi di bursa saham karena bisa dapat untung dari dua hal, yaitu harga saham naik, capital gain, atau dapat bagian dari keuntungan perusahaan, dividen. Dan gimana sih cara mulainya? Kalian cukup daftar di aplikasi sekuritas kayak Ajaib atau Bibit. Lalu setor uang kalian, pilih saham yang kalian ingin, dan beli. Gak perlu ribet. Bursa saham itu legal, terbuka, dan bisa jadi jalan membangun kekayaan. Kalau kamu paham cara mainnya. Lanjut, ada real estate platform. Kamu ingin punya properti tapi nggak perlu beli rumah beneran? Bisa banget lewat real estate platform. Apa sih real estate platform? Itu adalah platform digital yang memungkinkan kamu investasi properti bareng-bareng, tanpa harus keluar ratusan juta. Contohnya gimana sih? Misalnya ada satu properti yang dibeli lewat mengumpulkan dananya dari banyak investor. Lalu kamu sebagai investor juga dapat bagian dari keuntungan sewa atau kenaikan harga properti. Gimana cara belinya sih? Kamu tinggal daftar di platform seperti Bizarre atau Area Ads Online. Cek proyeknya, invest mulai dari ratusan ribu dan pantau progresnya. Risikonya tetap ada. Kayak penyewa macet, proyek mandek, atau harga nggak naik. Jadi penting banget baca detail proyek sebelum investasi. Real estate platform itu cara modern punya properti secara patungan. Cocok buat kamu yang mau nyicil aset tanpa beli rumah sendiri. Lanjut ada indeks saham. Indeks saham itu bukan sesuatu yang dibeli, tapi angka penunjuk arah dari pasar saham. Apa sih indeks saham itu? Jadi indeks saham adalah ukuran yang menunjukkan rata-rata pergerakan harga dari sekelompok saham tertentu di bursa. Contohnya, IHSG yaitu rata-rata dari semua saham di Bursa Efek Indonesia. Dan LQ45 yaitu 45 saham paling liquid dan aktif. Kalau IHSG naik berarti mayoritas saham Indonesia naik. Indeks biasanya digunakan untuk melihat kondisi pasar secara keseluruhan. Investor bisa tahu pasar lagi optimis atau justru takut. Intinya, indeks saham itu kayak termometer buat ngukur suhu pasar. Naik turun indeks cermin naik turunnya kepercayaan pasar. Next, ada forex market. Pernah tukar uang rupiah ke dolar buat liburan? Nah, itulah dasar dari forex market, tempat jual beli mata uang. Forex itu singkatan dari foreign exchange. Di sini orang tukar mata uang asing. Misalnya beli dolar pas harganya murah, lalu jual saat mahal. Cuan dari selisihnya. Kenapa banyak orang trading di forex? Ya, karena pasar forex buka 24 jam dan perputaran uangnya gede banget. Bisa ratusan miliar per hari. Gimana sih cara mulainya? Kamu tinggal daftar di aplikasi forex, lalu pilih mata uang yang mau ditukar. Misalnya USD ke JPY. Dan harganya naik turun terus, kayak grafik saham. Risikonya juga tinggi banget. Kalau salah prediksi, uangmu bisa habis. Jadi pemula harus coba akun demo dulu dan jangan pakai uang besar. Forex itu bukan judi asal nebak, tapi butuh ilmu dan latihan. Belajar pelan-pelan, jangan kejar cepat kaya. Terakhir ada P2P lending.
Pernah bayangin jadi bank buat orang lain? Nah, itu yang kamu lakukan di P2P lending. Peer-to-peer lending adalah platform yang mempertemukan orang yang butuh pinjaman dengan investor yang mau ngasih dana. Jadi, kamu danai pinjaman orang lain, lalu dapat bunga. Kenapa banyak dibahas orang? Ya karena imbal hasilnya bisa tinggi, bahkan sampai 10-20% per tahun. Lebih tinggi dari deposito. Tapi risikonya juga gede, kayak peminjaman gagal bayar ataupun penipuan. Jadi penting banget pilih peminjam dengan skor kredit bagus dan sebar dana ke banyak orang, atau disebut diversifikasi. Peer-to-peer lending bisa jadi alternatif cuan pasif, asal kamu ngerti risikonya dan pilih platform yang terdaftar di OJK. Terima kasih telah menonton video ini. See you next time guys. Request mau bahas apa? Tinggal komen aja guys.